Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai akuntansi dan pajak. Namun sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Mulyamin dengan stambuk 2018-30114. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Jurnal-jurnal yang saya review yaitu Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle. Penulis Langgeng Prayitno Utomo dari Setie PGRI Dewantara, Jombang, Indonesia. Yang pertama kita masuk pada latar belakang. Skandal kecurangan pelaporan telah berkembang secara luas. Berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan di daerah merupakan contoh fraud yang terjadi pada sektor publik. Menurut Priantara 2013, melakukan tindakan curang dalam pelaporan keuangan biasanya didorong oleh tekanan ekspektasi yang berlebihan terhadap prestasi kinerja manajer. Oleh karena itu, fraud seperti ini dinamakan fraud yang dilakukan untuk kepentingan manajemen. Selain itu, fenomena ini diperkuat oleh hasil penelitian dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners dalam penelitian Lau dan Wang 2011. Ditunjukkan data sebesar 6% perilaku curang yang dilaporkan dilakukan oleh manajer dengan menjalankan kolusi dengan anak buahnya. 36% dijalankan manajer secara perorangan dan 58% kasus perbuatan curang dilakukan oleh manajemen tingkat teknis. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba membuktikan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi dapat berpengaruh atas kecurangan laporan keuangan. Berikutnya teori. Krejci membuat suatu teori bahwa ketiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan, yaitu tekanan pressure, kesempatan opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Ketiganya saling mendukung dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai fraud triangle. Tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan terdiri dari 4 jenis kondisi yang umum terjadi, yaitu stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, tekanan eksternal, dan target keuangan. Selain tekanan tersebut, terdapat faktor kesempatan yang terdiri dari kondisi industri dan ketidakefektifan pengawasan, serta faktor terakhir yaitu rasionalisasi. Selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sektor ini dipilih karena menurut Indonesian Commercial New Leader, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan paling banyak investornya, sehingga memiliki tekanan dan tuntutan cukup tinggi. Sampel pada penelitian ini yaitu 131 perusahaan yang tidak terindikasi melakukan manipulasi atau fraud dalam 3 tahun pengamatan dan 44 perusahaan yang terindikasi melakukan fraud dalam 3 tahun pengamatan. Berikutnya kita masuk pada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling dengan teknik judgment sampling. Penelitian ini menggunakan model Beneš and Skor dengan 8 rasio keuangan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki indikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan. Nah, rasio keuangan tersebut antara lain yang pertama, Day Sales in Receivable Index, Gross Margin Index, Asset Quality Index, Sales Growth Index, Depreciation Index, Administrative Expense Index, Leverage Index, dan Total Accruals to Total Assets. Selain itu, pengukuran 4 variabel dari faktor tekanan adalah yang pertama, stabilitas keuangan, keuangan pribadi, tekanan eksternal, dan target keuangan. Selanjutnya, faktor kesempatan diukur dengan 2 variabel. Yang pertama kondisi industri dan yang kedua ketidakefektifan pengawasan. Nah, sedangkan untuk faktor ketiga tentang rasionalisasi.
Selanjutnya kita masuk pada hasil. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan kondisi ini berlawanan dengan hipotesis yang telah diajukan. Yang keempat, menunjukkan bahwa target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, menunjukkan bahwa kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Berikutnya kita masuk pada kelebihan. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu setiap variabel dijelaskan secara rinci mulai dari pengertian hingga cara mengukurnya, sehingga pembaca dapat mudah mengerti variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dengan lengkap menyertai hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung latar belakang masalah dalam penelitian ini. Yang terakhir kita masuk pada kekurangan. Kekurangan dalam penelitian ini adalah masih banyak kesalahan typo di dalam jurnal, dan kekurangan lain dalam penelitian ini yaitu tidak menyertakan saran di dalam jurnalnya, di mana saran tersebut berguna agar peneliti selanjutnya dapat mengatasi hambatan yang dialami oleh peneliti sebelumnya, atau memberi rekomendasi yang membangun agar penelitian terkait topik yang sama dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Demikianlah presentasi dan pemaparan mengenai review jurnal akuntansi dan pajak. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.